Woyo, apa kabar kalian semua? Saya harap semua baik-baik saja di tengah COVID yang kian mengganas ini. Mohon maaf sebelumnya karena hampir sebulan saya tidak upload dikarenakan kendala teknis dan tentunya kemalasan saya. Di video kali ini yang saya tampilkan agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Saya mengupload atau membahas sebuah video tentang alur cerita film, review film, ataupun rekomendasi film. Sekarang dan seterusnya saya akan membahas tentang sejarah, biografi, membahas tentang penemuan horor, tragedi, kriminal, ataupun sesuatu yang viral belakangan ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah like, share, komen, dan tentunya menonton video saya yang sebelumnya. Bagi yang belum, saya persilakan untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Agar tidak basa-basi lebih jauh, marilah kita mulai videonya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, and check this out. Dalam beberapa dekade ini, kebutuhan manusia sudah sedikit berubah. Dari yang dulu pangan, sandang, dan papan, sekarang telah berubah menjadi pangan, sandang, papan, dan juga casan. Tidak bisa dipungkiri memang kehidupan kita sehari-hari sangat membutuhkan yang namanya baterai. Entah untuk alat yang simpel, ataupun alat kebutuhan kita seperti handphone dan yang lainnya. Bayangkan bagaimana repotnya kita apabila baterai ini tidak ditemukan sebelumnya. Tapi tahukah kalian bagaimana baterai itu bisa ditemukan? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana dan siapa penemu baterai itu. Jadi, apa sih baterai itu? Menurut beberapa literasi yang saya baca, baterai adalah alat sumber energi yang dimana cara kerjanya merubah energi kimia menjadi energi listrik. Biasanya baterai berisi karbon beserta amonium klorida untuk baterai yang sekali pakai, dan untuk baterai yang bisa diisi ulang berisi kadmium nikel dan alkalin. Di dalam baterai terdiri dari terminal positif atau disebut dengan kaloda dan juga terminal negatif yang disebut dengan anoda sebagai penghantar listriknya. Baterai ditemukan pertama kali oleh ilmuwan yang lahir pada tanggal 18 Februari 1745 di Como, Italia, bernama Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, atau lebih dikenal dengan nama Alessandro Volta. Lahir sebagai keluarga bangsawan, Alessandro Volta sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan di bidang listrik. Memang, pada zaman itu fenomena listrik sudah banyak diketahui, akan tetapi masyarakat pada saat itu belum mengetahui sumber listrik dan cara menyimpannya. Pada tahun 1769, Alessandro Volta yang berumur 24 tahun sudah membuat artikel yang berjudul Devi Attractiva Ignis Electrici dalam bahasa Indonesia, yang artinya gaya tarik listrik api. 6 tahun kemudian, Alessandro Volta menjadi pengajar di tanah kelahirannya di Como. Pada saat itu, Alessandro Volta menemukan alat yang bisa menciptakan listrik statis. Bentuknya terdiri dari dua lempengan. Lempengan yang pertama itu terbuat dari bahan metal dan bahan kedua terbuat dari resin. Dengan menggesekkan kedua benda itu, maka terciptalah listrik statis. Alat ini dinamai dengan nama elektroporus. Alat ini juga yang mengantarkan Alessandro Volta menjadi profesor di umur 35 tahun. Saat itu, bukan hanya Alessandro Volta saja yang tertarik dengan kelistrikan. Seorang profesor yang bernama Luigi Galvani pada tahun 1789 melakukan sebuah eksperimen dengan membedah seekor katak yang hanya menyisakan tulang ekor dengan kedua paha katak itu. Lalu katak itu digantung pada kawat tembaga. Kemudian Galvani menyentuh salah satu paha katak dan yang terjadi adalah kaki katak akan berkedut dengan sendirinya. Penemuan ini menggemparkan Eropa pada saat itu dan Galvani menamai penemuannya dengan nama listrik hewan. Alessandro Volta pertamanya terkesan dengan penemuan Luigi Galvani. Akhirnya Volta melakukan eksperimen yang sama dengan membedah seekor katak. Dari hasil eksperimen yang Volta lakukan, Volta menemukan fakta dan menyangkal bahwa listrik hewan itu tidak ada. Penyebab dari kedutnya paha katak itu karena ada reaksi kimia antara cairan katak yang mengandung garam dengan dua bahan logam yang berbeda. Itulah yang menciptakan sebuah listrik. Tentunya hal ini membuat perdebatan di kalangan ilmuwan Eropa saat itu. Ada yang setuju dengan pernyataan Volta dan ada yang tidak setuju. Akhirnya, Luigi Galvani mempercayai statement dari Volta
Setelah membuktikannya dengan membuat larutan air garam yang diisi dengan dua bahan logam yang berbeda, kemudian Volta menempelkan logam itu ke lidahnya. Pada saat ditempelkan ke lidahnya, maka terjadi reaksi geli seperti tersetrum. Reaksi ini diberi nama voltaic effect. Kemudian, Volta melanjutkan eksperimennya dengan mencoba berbagai larutan dan bahan logam apa yang terbaik untuk menghasilkan listrik. Saat itu Volta menyadari bahwa belum ada alat yang bisa menyimpan sebuah listrik. Akhirnya Volta kembali membuat eksperimen. Volta membuat dua lempengan yang terbuat dari tembaga dan seng. Lempengan ini dikenal dengan nama voltaic pile atau lempengan Volta. Kemudian lempengan ini disusun secara bergantian. Kemudian setiap di atas lempengan ditaruh kain yang sudah direndam dengan air garam. Alat inilah yang menjadi baterai pertama kali di dunia, yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Di umur 55 tahun, Volta mengumumkan penemuannya dengan mengirimkan surat ke London. Dan Volta dianugerahi dengan Copley Medal, penghargaan tertinggi bagi ilmuwan. Pada tahun 1810, Volta pergi ke Paris untuk mendemonstrasikan temuannya di French Academy Science yang dihadiri oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon terkesan akan hal itu dan menjadikannya senator di Italia di bawah kedudukan Prancis. Pada tahun 1815, Alessandro Volta menjadi direktur di Pavia University, dan pada tanggal 5 Maret 1827 di umurnya yang ke-82 tahun, Volta meninggal dunia. 50 tahun setelah kematian Volta, diadakan International Electric Congress, dan dari kongres itu mengabadikan nama Volta sebagai satuan perbedaan tegangan listrik yang kita kenal sampai sekarang dengan nama volt. Begitulah teman-teman cerita tentang Alessandro Volta, sang penemu baterai pertama kali di dunia. Apabila video ini kalian rasa cukup berguna, silakan di-share dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Thank you for watching and see you on the next video.